Selamat malam, salam olahraga, salam Reza Ball. Kali ini eh, video kedua. Di hari ini saya mau bahas tentang internal dari Madrid yang ternyata terkuak dari beberapa media Spanyol. Ternyata internal Madrid ini sedang tidak baik-baik saja. Oke, ini ada hubungannya dengan kekalahan tadi malam di Copa del Rey. Jadi mungkin ini durasinya agak panjang, agak 15 menitan, tapi saya akan mencoba merincikan atau memberikan eh, sedetail-detailnya apa yang menjadi masalah Real Madrid di musim ini. Ya, kita tahu Real Madrid ini kan tim besar ya, bisa dibilang tim besar, tim langganan juara, selalu haus akan juara. Di tiap musim harus ada gelar yang datang. Ekspektasi ini memang bukan hanya dari pemain, dari manajemen atau dari pelatih, bahkan dari fansnya termasuk saya. Jujur aja, Madrid musim ini beda 180 derajat dengan Madrid yang biasanya kita kenal. Untuk musim ini sendiri ya, musim ini Madrid itu kan udah melewati di La Liga. Mereka itu udah melewati 17 laga. Sekarang berada di peringkat kedua, masih di bawah Atletico. Bedanya 4 poin, tapi Atletico tuh masih nyimpan 3 laga. Terus di Liga Champion mereka segrup sama Mönchengladbach, Shakhtar dan Inter. Untung aja lolos dari lubang jarum karena menang di laga terakhir. Terbaru di Copa del Rey mereka kalah lawan tim divisi 3. Parahnya lagi, Alcoyano ini kan main dengan 10 orang, tambah Alcoyano ini tim divisi 3 dari Spanyol. Lalu seminggu yang lalu di Piala Super Spanyol Madrid kalah lawan Athletic Bilbao. Jadi kan ini tinggal Liga Champion lawan Atalanta bulan depan. Jadi kan bisa dibilang performa Madrid ini anjlok ya. Kalau dibilang secara peringkat masih di posisi 3 besar lah di La Liga, ataupun di Liga Champions masih lolos lah. Tapi ternyata penampilan mereka di tiap laga itu emang nggak konsisten. Terus tambah lagi internal Madrid ini ternyata kacau. Inilah yang saya takutkan, karena bisa jadi apa yang menimpa Madrid musim ini sama dengan apa yang menimpa Barca musim lalu. Kita contohkan Barca lah. Valverde dipecat bulan Januari kan. Dipecatnya Valverde, banyak kan fans Barca yang nggak senang, terutama fans Barca yang masih percaya bahwa Valverde itu masih bisa ngangkat Barca. Terus masuklah Setien masuk. Performa Barca bisa dibilang labil. Mereka kalah di El Clasico. Terus setelah lockdown corona nih mereka 3 kali imbang. Terus ribut lah internal mereka. Nah, internal Barca ini kan kemarin itu pertama kali ribut karena Abidal yang mengomentari pemain yang tidak fight untuk Valverde gitu. Terus dikomen sama Messi, akhirnya mereka perang lah di media. Nah, jadi apa yang menimpa Barca musim lalu tuh sepertinya akan menimpa Madrid di musim ini. Nah, itu yang saya takutkan. Nah, dilansir dari TV El Chiringuito, tadi saya baca beritanya di IG, Zidane ini udah 2 bulan gak ngomong sama pemainnya secara kalau boleh dibilang sih, mau secara pribadi 4 mata atau mau secara kelompok gitu kan. Ternyata Zidane ini udah 2 bulan gak ngomong gitu sama pemainnya. Nah, bisa dibilang kan Zidane ini udah gak bisa memotivasi pemain lagi. Bahkan tadi di saat lawan Alcoyano itu di perpanjangan waktu malah asistennya yang sering ngomong daripada Zidane. Nah, ini kan aneh ya. Bisa dibilang kok peran pelatih itu di sini nggak ada gitu, diserahkan sama asistennya. Nah, ini mirip kisah Setien kemarin. Si
Eder Sarabia pas waktu water break ya kalau nggak salah lawan Celta Vigo yang Barca imbang 2-2, itu dia yang lebih banyak ngomong daripada Setien. Harusnya kan pelatih itu lebih banyak ngomong ke pemain, karena dia yang punya kuasa, dia yang mengontrol pemain. Nah, kalau tadi pagi lawan Alcoyano itu asistennya Zidane yang ngomong ke pemain, bukan Zidane. Nah, ini kan masalah ya, bisa dibilang ini internal Madrid ini bisa dibilang kacau gitu. Bahkan kalau bisa saya bilang sih ini lebih kacau dari Barca kemarin. Kalau Barca kemarin internalnya kacau memang, tapi mereka masih bisa lah untuk fight di tiap pertandingan. Meskipun saya rasa banyak pemain yang nggak respect sama Setien, saya akui itu. Nah, takutnya apa yang menimpa Setien kemarin itu tertimpa dengan Zidane sekarang gitu. Banyak pemain yang nggak respect lagi sama Zidane. Nah, kayaknya ya banyak pemain yang udah nggak respect sama Zidane. Mau nggak respect dari sisi taktik, mau nggak respect dari sisi yang lain. Nah, itu tuh terjadi di pertandingan tadi gitu. Tadi memang saya nggak nonton full pertandingannya karena pertandingannya dilanjutkan ke extra time. Terus saya jam 5 kan sholat subuh tuh. Jadi saya sholat subuh dulu baru saya tengok hasilnya, ternyata kalah. Nah, ini kan nggak bisa dibiarkan kayak gini nih. Mau sampai kapan Madrid kayak gini, ya kan? Mau sampai kapan bermain seperti ini? Ini lapis kedua loh. Lapis kedua nih bisa dibilang pemain-pemain yang jarang dimainkan sama Zidane. Bahkan nggak pernah. Bisa dibilang tadi tuh starting line up-nya itu cuma 2 pemain yang nggak pernah dimainkan Zidane, yaitu kipernya Andriy Lunin dan juga Viktor Cus. Viktor Cus ini wajar sih nggak pernah dimainkan karena dia masih muda, dia pemain Castilla juga. Jadi mungkin Zidane nggak berani mainkan dia di La Liga ataupun di Liga Champions. Tapi untuk Copa del Rey ini dia dimainkan. Nah, bayanginlah sama kalian, pemain yang kayak gitu ketika dia main pasti kan dia gugup. Dia itu nggak pernah main di match sebelumnya, apalagi Lunin. Nih ya, soal Lunin nih. Ini pemain kiper ini itu dibeli dari Zorya Luhansk, klub Ukraina di musim panas 2018. Artinya setelah Piala Dunia ini kiper dibeli. Tapi Madrid belum mau pakai pemain ini karena pemain ini bisa dibilang masih muda, jam terbangnya masih bisa bilang ya masih cetek lah. Dan dia dipinjamkan ke Leganes musim 2018-19 dan Oviedo di divisi Segunda musim lalu. Akhirnya dia balik ke Madrid karena Areola di musim lalu peminjamannya nggak diperpanjang. Ini pemain baru main loh tadi pagi lawan Alcoyano. Terus bisa kita salahkan pemain ini? Nggak bisa, karena ini murni salah pelatih, salah Zidane. Dan kembali lagi, apakah kita sebagai fans Madrid ataupun fans netral lah ya kan, yang melihat kejadian ini hanya menyalahkan Zidane? Kita nggak bisa hanya menyalahkan Zidane, kita harus menyalahkan pemain dan manajemen, ya kan? Mungkin oke lah, mungkin di luar sana ada yang bilang kalian ini cuma bisanya nyalahkan ini, nyalahkan itu, nyalahkan itu. Emang kalian bisa apa di Madrid? Memang kita di sini hanya sebagai fans. Kita ini nggak tahu sebenarnya internal klub yang kita bela, klub yang kita banggakan itu seperti apa. Hanya pemain, manajemen dan pelatih yang tahu soal itu. Kita nggak tahu apa-apa. Tapi kalau sudah keluar berita seperti itu, berarti kan udah bisa ditebak bahwa internal Madrid ini kacau. Nah, sekarang kembali lagi ke yang disalahkan pelatih. Apa salahnya Zidane di musim ini? Salahnya Zidane musim ini, dia terlalu pede dengan skuadnya, sehingga dia bilang ke manajemen Madrid, Perez nggak usah kita beli pemain. Nah, sebenarnya alasan Zidane ini bisa dibilang bisa diterima dan juga nggak bisa diterima sama fansnya. Yang pertama, alasan Zidane itu diterima karena tahun ini tahun pandemi kan, tahun lalu kan pandemi, jadi pengeluaran nggak ada. Terlebih lagi Madrid sekarang renovasi Bernabeu, ya kan, otomatis pemasukan nggak ada. Paling pemasukan itu hanya ada dari sponsor dan lain-lain lah. Kalau untuk dari penonton pasti nggak ada. Nah, lalu yang nggak bisa diterima ya karena Madrid itu skuadnya harus dirombak. Cobalah kalian lihat skuadnya Madrid saat ini. Pemain-pemain yang udah tua
bisa dibilang kan masih fight untuk perform, kayak Benzema, Ramos, Modric, Toni Kroos, bahkan kayak Rafael Varane pun ketika Ramos nggak ada, itu kan Ramos ya udah setara kayak back mediocre jatuhnya. Nah makanya itu kalau disalahkan Zidane ya nggak bisa juga. Nah sekarang kita ke manajemen salah kenapa? Manajemen itu kan mereka yang ngatur pembelian pemain, perekrutan, ya pembelian pemain, perekrutan pemain, sama pembelian pemain, penjualan pemain, siapa yang harus dipertahankan. Jadi manajemen ini udah salah gitu. Apalagi setelah Ronaldo cabut dari Madrid ke Juve, itu kan Perez ini lebih investasi ke pemain-pemain muda. Masuklah Vinicius, masuklah Rodrigo, masuklah si Sergio Reguilon yang dari La Fabrica dan lain-lain. Dan ternyata gak berhasil karena memang pemain-pemain ini udah kalah saing sama yang starting ketika Madrid juara UCL 3 musim beruntun itu. Kita lihat dari kiper lah. Kiper kan Courtois sekarang. Kemarin kan Keylor Navas bisa dibilang pahlawan tuh. Nah, kenapa Keylor Navas tiba-tiba kalah saing sama Courtois? Ya karena jelas Courtois kan penampilannya di Piala Dunia bagus. Nah, dari back kiri Marcelo, Theo Hernandez kan sebelum pindah ke Milan dan juga dipinjamkan ke Sociedad kan dia jadi pelapisnya Marcelo tuh, dan dia juga kalah saing. Di bek kanan juga Achraf Hakimi kalah saing sama Carvajal, akhirnya dipinjamkan ke Dortmund 2 musim dan sekarang dilepas ke Inter. Nah di tengah juga kayak gitu, Kovacic, Ceballos, Llorente. Nah itu kan pemain-pemain yang dijual tuh sama manajemen setelah Ronaldo hengkang. Nah itulah yang seharusnya dihindari oleh manajemen, karena menurut saya manajemen Madrid ini udah blunder menjual pemain-pemain muda yang seharusnya pemain-pemain muda itu dipertahankan dalam squad. Jujur ya, kalau boleh saya bilang, pemain kayak Benzema itu harusnya udah out karena masanya udah habis juga. Jujur aja, saya setiap kali nengok Benzema main kadang-kadang enek sih, karena ini pemain kadang bagus, kadang nggak juga gitu kan. Makanya sekelas Jovic aja harus balik lagi ke Frankfurt gara-gara dia. Nah, sekarang kita ke pemain. Kenapa kita bisa salahkan pemain? Pemain itu salah ketika dia tidak menerapkan strategi dari pelatih. Yang kedua, pemain itu salah karena dia terlalu banyak membuang-buang peluang. Kalian lihatlah tadi pagi lawan Alcoyano itu. Madrid bisa dibilang dapat 10 atau pokoknya lebih lah dari 10 peluang, tapi cuma satu yang jadi gol, ya kan? Nah, harusnya pemain Madrid itu lebih tenang dalam mengeksekusi bola. Lihat aja lah di latihan Madrid kan, di IG-nya Madrid setiap kali mereka latihan, selalu mereka latihan finishing. Tapi kalau di pertandingan, finishing mereka tuh hancur, serius hancur. Makanya kadang ya nggak tahu lagi lah ya, ini penyelesaiannya seperti apa. Tapi kalau saya boleh bilang sih, kalau kalian mau bilang Zidane stay atau Zidane out, saya nggak setuju Zidane out musim ini, di tengah-tengah musim ini. Karena apa? Zidane masih layak dikasih kepercayaan. At least kasih kesempatan sampai akhir musim. Kalau akhir musim ini 0 gelar, mana tahu nanti lawan Atalanta, nanti gugur, atau nanti setelah lawan Atalanta entah lawan Munchen atau lawan PSG atau lawan siapa gugur, barulah manajemen itu evaluasi. Apalagi kan setelah musim ini mungkin pemain-pemain yang dari Eropa dan Copa America Tuhan harus terbang ke negara masing-masing karena untuk melakoni dua kompetisi itu. Nah, jadi kalau bagi saya nih harus ada peran dari Zidane sendiri sebagai pelatih, dan juga ini kayaknya peran Ramos. Karena kan kita tahu Ramos ini kan adalah sosok leader di Madrid, dan juga ketika peran dia dibutuhkan, itu otomatis pemain Madrid itu akan semangat lagi. Tadi pagi itu kayak pemain Madrid itu nggak fight untuk Madrid gitu. Mereka tuh hanya sekedar main bola, hanya sekedar dapat peluang mencetak gol, dah itu aja. Mereka nggak melakukannya dari hati gitu. Jadi kalau kalian pinginnya Zidane out sih terserah. Tapi kalau bagi saya pribadi, nggak mungkin Zidane out di tengah-tengah musim, karena untuk mengangkat performa Madrid yang seperti ini nggak akan bisa dalam waktu yang singkat. Ya, jadi kalau misalnya Zidane out di akhir musim ini, kita lihat aja apa langkah yang diambil manajemen selanjutnya. Semoga internal Madrid nggak kacau lagi kayak tadi pagi, dan semoga bisa segera bangkit di next match, karena next match di La Liga lawan Alaves.
terus masih ada Liga Champions lawan Atalanta. Kalau ini nggak bisa terselesaikan, mungkin Madrid bisa aja 0 gelar musim ini. Tapi kalau memang Madrid 0 gelar musim ini, bagi saya nggak masalah, karena memang musim ini musim yang udah berakhir. Kayaknya musim ini juga udah selesai, meskipun kompetisi masih panjang. Tapi dengan permainan yang seperti ini, permainan yang monoton, permainan yang cuman crossing doang, itu bisa dibilang udah selesai lah. Jadi ya, untuk selanjutnya kita lihat aja kayak mana Madrid selanjutnya. Oke, itu aja dulu. Thanks for watching.